Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fajira. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, NIM 1805084017, kelas akuntansi 4J semester 4. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Rini Indahwati, SEAKM SICA, yang telah mengajarkan materi tentang leasing atau sewa guna usaha di mata kuliah akuntansi keuangan kedua. Nah, masuk ke topik pengertian leasing. Apa sih itu leasing? Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan peralatan atau barang modal, baik dalam bentuk finance lease atau sewa guna usaha berupa hak opsi, maupun dalam bentuk operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang kemudian digunakan oleh penyewa barang atau lease dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada proses pembiayaan leasing setidaknya melibatkan 4 pihak. Yang pertama ada lessor, perusahaan leasing, kedua lease, nasabah konsumen penyewa, yang ketiga ada supplier atau vendor, penyedia barang, dan yang keempat ada perusahaan asuransi. Jenis-jenis leasing di sini ada yang pertama capital lease atau sewa modal, adalah perusahaan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas keuangan kepada nasabah untuk mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada operating lease atau sewa operasi, adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa sewa barang kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga ada leverage lease atau sewa guna usaha, adalah suatu proses perjanjian leasing yang dibiayai melalui lessor dengan bantuan dari lembaga keuangan pihak ketiga, misalnya itu bank. Dan yang terakhir ada sales type lease atau sewa tipe penjualan atau penjualan sewa, adalah jenis sewa modal di mana nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau piutang sewa guna usaha lessor lebih tinggi dari jumlah aset sewaan tercatat. Nah, di sini ada 3 bentuk leasing. Yang pertama itu ada sale and leaseback. Sewa guna usaha, dalam bentuk ini perusahaan seolah-olah menjual aktiva yang telah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna. Yang kedua ada direct leasing, adalah bentuk sewa guna usaha di mana perusahaan menyewa aktiva yang sebenarnya tidak menjadi miliknya. Dan yang ketiga ada leverage leasing, merupakan bentuk sewa guna usaha yang mirip dengan bentuk direct leasing. Di sini ada fungsi leasing. Fungsi leasing sebenarnya tidak jauh berbeda dari fungsi bank, yaitu menyediakan produk pembiayaan jangka menengah. Ada pula fungsi leasing yang lainnya, yaitu membuka kesempatan kepada Anda untuk memiliki mobil tanpa harus menyediakan uang tunai 100%. Biasanya, Anda hanya perlu menyediakan down payment atau DP sebagai kesepakatan awal. Besaran DP minimal 25% dari harga mobil. Nah, sisa kekurangannya dapat Anda angsur atau cicil secara kredit selama jangka waktu tertentu. Sini ada produk leasing. Yang pertama ada sewa barang modal. Perusahaan leasing atau lessor membeli tunai suatu barang yang dibutuhkan konsumen kepada supplier. Kemudian barang tersebut disewakan kepada konsumen. Dan yang kedua ada fasilitas pinjam dana. Nah, di sini konsumen dapat meminjam sejumlah dana kepada leasing untuk berbagai keperluan. Bisa untuk pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan, bisnis atau usaha, dan untuk keperluan konsumtif apapun. Namun, konsumen mesti menyediakan jaminan atau agunan kepada leasing, bisa berupa sertifikat rumah, BPKB, dan lain-lain. Tujuan leasing adalah memberikan akses atau kemudahan kepada masyarakat, terutama dalam memiliki barang modal, sekalipun harga barang tersebut terbilang tinggi. Selain itu, yang pasti tujuan perusahaan pembiayaan atau leasing menjalankan bisnis ini yaitu untuk mencari keuntungan yang diperoleh melalui bunga kredit. Jadi, jika harga barang yang diinginkan debitur normalnya 100 juta, debitur akan membayar barang tersebut kepada leasing dengan harga yang lebih besar dari harga real barang karena adanya bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit. Berapa sih tingkat suku bunga kredit di perusahaan leasing? Mari kita jawab. Nah, setiap perusahaan leasing sudah menetapkan tingkat suku bunga itu tersendiri. Contohnya pada suku bunga kredit mobil. BCA Finance menetapkan
suku bunganya itu 6,75% per tahun. Adira Finance menetapkan suku bunga 12% per tahun, sedangkan suku bunga di Sinarmas Multifinance 15% per tahun. Selanjutnya ada proses dan cara kerja leasing. Pertama, persyaratan pengajuan kredit dan down payment atau DP. Kedua, suku bunga kredit dan jangka waktu tenor. Tiga, jumlah angsuran per bulan dan biaya-biaya terkait atau provisi, administrasi, asuransi, dan lain-lain. Keempat, biaya denda keterlambatan. Dan yang kelima, ada biaya pelunasan dipercepat. Contoh simulasi kredit di leasing. Tuan Daren berniat ingin membeli mobil bekas di showroom atau dealer, yang mana mobil tersebut seharga 150 juta. Karena Tuan Daren tidak punya uang sebesar 150 juta, pihak showroom membantu Tuan Daren agar tetap bisa memiliki mobil, yaitu dengan menghubungi pihak leasing. Pihak leasing mau membantu Tuan Daren asalkan Tuan Daren mengikuti cara main leasing. Pertama, Tuan Daren dikenai bunga 11% per tahun. Kedua, Tuan Daren wajib menyediakan DP minimal 25% dari harga mobil. Dan yang ketiga, maksimal jangka waktu kredit atau tenor hanya 4 tahun. Tuan Daren pun setuju. Lalu bagaimana perhitungannya? Mari kita jawab. Jawabannya yaitu uang muka atau net sama dengan 25% kali 150 juta sama dengan 37.500.000. Pokok hutang atau SPH sama dengan 150 juta kurang 37.500.000 sama dengan 112.500.000. Beban bunganya per tahun 11% kali 112.500 sama dengan 12.375.000. Beban bunga selama 4 tahun 12.375.000 kali 4 sama dengan 49.500. Total utang Tuan Daren plus bunga sama dengan 112.500.000 tambah 49.500.000 sama dengan 162 juta. Cicilan per bulannya 162 juta per 48 bulan sama dengan 3.375.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan Tuan Daren di awalnya, biaya provisi 1% dari total pinjaman sama dengan 1% kali 112.500.000 sama dengan 1.125.000. Biaya asuransinya 2% per tahun, 2% kali 4 tahun kali 112.500.000 sama dengan 9 juta. Biaya administrasinya adalah 850.000. Total DP atau grossnya, rumusnya DP net tambah biaya provisi tambah biaya asuransi tambah biaya administrasi tambah cicilan bulan ke-1. Total DP atau grossnya, perhitungannya 25 juta tambah 1.125.000 tambah 9 juta tambah 850.000 tambah 3.375.000, hasilnya 39.350. Nah, jadi total uang yang mesti dibayarkan oleh Tuan Daren di awal pengajuan kreditnya adalah sebesar 39.350.000 rupiah. Sini ada contoh perusahaan leasing di Indonesia. Yang pertama ada PT BCA Finance, yang kedua PT Adira Dinamika, 3 PT Federal International Finance Tbk, 4 PT Oto Multi Arta, 5 PT Astra Credit Companies atau ACC, 6 PT Summit Auto Finance, 7 PT Busan Auto Finance atau BAF, dan yang ke-8 PT Wahanam Auto Mitra Multi Arta atau WOM. Nah, kesimpulannya, leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor dengan les di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh les dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.